Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Koki Super bagian 2. Di jantung kerajaan Bellefleur, terdapat restoran kerajaan yang terkenal di seluruh negeri. Karena dijalankan oleh sang putri sendiri, Sarah, yang tangannya menciptakan apa yang banyak orang sebut kesempurnaan. Mereka bilang dia bisa menyeimbangkan 5 rasa dalam harmoni yang sempurna. Di The Crown and Petal, Putri Sarah menciptakan kesempurnaan. Setiap hidangan merupakan simfoni sempurna. Daun taragon harus berada pada sudut 45 derajat karena kesan pertama pelanggan terbentuk dalam 3 detik. Ya, yang mulia, tentu saja. Lihat presentasinya, seperti memakan lukisan. Benar, sangat mengesankan. Waktu untuk hidangan utama di meja 7 terlambat 12 detik. Pastikan hal itu tidak terjadi lagi. Tidak akan, Putri. Hidangan penutup harta tersembunyi milik Putri. Silahkan nikmati. Kau tidak menyukainya, sayang? Itu enak, sangat enak. Dia memakannya lagi dengan lahap, lebih seperti obat daripada hidangan penutup. Sempurna. Kenapa dia tidak tersenyum? Dapur bergerak dalam keheningan, bukan kegembiraan, bukan kerja sama tim, hanya eksekusi. Putri Sarah telah mencapai kesempurnaan kuliner. Namun, saat dia melihat kegembiraan dalam potret lama itu, dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia merasakan hal itu di dapurnya. Di tengah keheningannya, Putri Sarah mendapati dirinya tertarik pada perapian kuno di belakang dapurnya. Peninggalan dari masa lalu yang lebih sederhana, yang dirawat oleh seorang pria dengan masa lalu yang sama rumitnya. Kau tidak makan lagi hari ini, tidak dengan benar. Aku mencicipi semuanya, setiap hidangan, setiap saus. Mencicipi bukan berarti makan, Putri. Sama halnya dengan menatap bukan berarti melihat. Keasaman yang seimbang. Daging rusa mungkin terlalu matang selama 2 menit menurut standar. Potongan wortel tidak konsisten. Dan apakah kau merasakan pertengkaranku dengan penjual sayur tadi pagi? Atau kekhawatiranku ketika luka lamaku mulai terasa sakit karena hujan? Itu semua juga ada di sana. Itu hanya sebuah tahayul belaka. Benarkah? Kapan terakhir kali kau melihat seseorang memejamkan mata dan melupakan dirinya sendiri di salah satu hidangan sempurnamu? Orang-orang sekarang makan sendiri. Mereka tidak berbagi, mereka tidak merasakan apapun. Bahkan makanan pun menjadi sunyi. Makanan tidak berbicara, Kop. Bukankah begitu? Nenekku dulu berkata makanan berbicara dengan 4 bahasa. Visual, sensorik, emosional, bahkan spiritual. Namun semua itu hanya terasa hidup jika mengandung emosi sang juru masak. Iya, tapi itu tidak ilmiah. Karena emosi tidak memiliki profil rasa. Coba katakan itu kepada orang pertama yang pernah mencicipi makanan rumahan setelah berbulan-bulan berperang. Dulu aku pernah jadi pencuri, kau tahu itu. Mengambil barang yang bukan milik. Tapi kau mencuri dari dirimu sendiri, Putri. Semua perasaan itu dan kehidupan itu, menguncinya di balik ketepatan dan kesempurnaan. Restoranku memiliki 3 bintang kekaisaran. Kami punya daftar tunggu selama 6 bulan. Tapi disinilah kau menyantap sup sederhana buatanku. Terima kasih atas makanannya. Itu sederhana namun bersahaja. Tahukah kau apa yang kulihat tempo hari? Anak perempuan Lord Pembroke menangis setelah pesta ulang tahunnya di restoran. Apa? Kenapa? Apa ada yang salah dengan makanannya? Tidak ada yang salah dengan itu. Dia berkata, terlalu cantik untuk dimakan. Aku takut menyentuhnya. Makanan seharusnya tidak membuat anak takut, Putri. Makanan seharusnya membuat mereka merasa aman, dicintai. Sarah terjaga
Kata-kata Cobb terngiang dalam benaknya. Saat kerajaan tertidur, dia terus penasaran apakah mantan bandit itu benar. Sang putri tidak dapat tidur malam itu. Kata-kata Cobb telah membangkitkan pertanyaan seperti rasa lapar yang tak terpuaskan. Tempat apa ini? Pangsit lamunan. Figur yang dilukis menunjukkan seorang wanita tua tengah menuntun tangan seorang anak saat mereka melipat pangsit. Dari timur muncullah ritual hubungan ini. Adonannya terbuat dari tepung paling sederhana tapi isinya membawa mimpi. Setiap lipatan melambangkan harapan antara pembuat dan pemakan. Setiap cubitan ada bisikan harapan. Keindahan terletak pada niat. Nenek biasa berbisik pada adonan rotinya. Menurutku itu konyol. Campur dengan tangan yang mengingat cinta, lipat dengan kesabaran yang sama dengan penantian musim semi. Ini bukan resep, ini puisi. Rasa makanan menunjukkan hati pembuatnya. Aku perlu mencoba, aku perlu mengingat. Fajar mendapati sang putri di tempat yang jarang sekali dikunjungi orang, sendirian, tanpa orang-orang atau kritikus. 33 lipatan, tradisi timur menentukan angka ganjil untuk keberuntungan. Bisikan sebuah harapan ke masing-masing orang, tentunya itu metafora. Ada yang salah. Lipatannya benar, waktu memasaknya tepat. Mengapa rasanya tidak seperti... Dia terdiam. Tidak mampu menjelaskan apa yang terlewat. Aku tidak ingat cara mengucapkan harapan. Apa menurut nenek Santa akan tahu aku yang buat sendiri? Santa pasti tahu, karena makanan meninggalkan jejak di hati kita. Oh, tidak begitu sempurna koki kecil. Yang bengkok membawa cinta yang paling besar. Tapi aku ingin mereka cantik, Nek. Keindahan tanpa kehangatan hanyalah hiasan, Sarah. Ini, sekarang ayo kau bisikan apa harapan Natalmu. Aku lupa cara bermainnya. Kenikmatan memasak. Bagi seorang putri yang telah menguasai ilmu memasak, pelajaran tersulit adalah mengingat keajaibannya. Pagi hari menghadirkan pemandangan yang belum pernah disaksikan sebelumnya di dapur kerajaan Bellevue. Masuklah. Hari ini kita memasak bersama. Aku baru belajar kemarin. Mau mencoba bersamaku? Tidak perlu sempurna. Sarah melihat pangsit itu. Pangsitnya berantakan, tidak rata. Tidak seperti biasanya. Ah, itu dia. Sekadar memeriksa apakah dapurku belum dirusak oleh tangan-tangan kecil. Ini bukan sesi membuat pangsit yang sesungguhnya tanpa super chef kita. Aku tidak melipat pangsit, Putri. Aku lebih ahli memanggang dan mengasapi pangsit. Semua orang punya keinginan, Cobb. Bahkan bandit yang sudah pensiun. Bagaimana caraku menyampaikan harapanku? Pertama, kau memikirkan sesuatu yang penting bagi hatimu. Lalu, kau mendekatkannya seperti ini dan berbisik hingga hanya si pangsit yang dapat mendengar. Yang mulia, ini terlalu tidak biasa untuk disajikan. Mereka sempurna, apa adanya. Kemudian pada hari itu, festival harapan pertama diumumkan. Festival makanan pertama Bellevue. Malam ini kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga mimpi. Setiap pangsit menyimpan harapan. Saat kau memakannya, dengarkan dengan hati dan biarkan rasa menuntun lidahmu. Kau tidak apa-apa? Aku, permisi. Iya, Yang Mulia. Hanya saja, aku teringat sesuatu. Dulu aku pernah bermain. Mungkin kau bisa bermain untuk kami malam ini? Dulu aku suka menari di tengah hujan saat masih kecil. Ibuku benci lumpur.
Cara yang tidak bermartabat untuk menyajikan makanan di pesta kerajaan. Aku ingin melukis. Kenapa tidak kau lakukan? Tugas. Ada tanggung jawab. Cara yang tepat dalam melakukan sesuatu. Kau belum mencobanya? Kau tahu beberapa mimpi lebih baik tertidur, Putri. Benarkah? Ayolah, Cobb. Aku dibesarkan di panti asuhan. Namun setelah meninggalkan panti, aku hidup di jalanan. Satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah adalah dapur umum di Lower Town. Aku ingin membangun tempat untuk anak-anak sepertiku yang tidak punya tempat tinggal, mengajari mereka memasak, memenuhi kebutuhan mereka sendiri, menciptakan sesuatu alih-alih mengambilnya. Orang sepertiku tidak dimaksudkan untuk mengajar. Aku tidak setuju. Mereka mengajarkanku sesuatu yang penting. Tidak terlambat, kau tahu, untuk semua itu. Hujan turun dengan lembut. Orang-orang berkerumun di bawah kanopi, berbagi pangsit, berbicara dengan nada pelan. Orang-orang mengingat siapa mereka sebelum jabatan dan tugas mendefinisikan mereka. Terhubung. Seperti yang diingat Bellefleur, satu pertanyaan tetap ada. Yang ini beda. Putri si tukang roti kecil membuatkannya khusus untukmu. Dia memberitahumu harapan apa yang dia masukkan? Dia bilang itu bukan harapannya. Katanya dia sudah meminjamnya sejak lama. Aku berharap ada yang merasakan cinta yang aku berikan di sini. Seperti yang diajarkan nenekku. Oh. Apa yang kau cicipi? Aku. Anak kecil dalam diriku. Aku lupa. Sungguh spektakuler, bukan? Tidak ada bintang kekaisaran atau kritikus terkenal yang dapat mendekati ini. Selalu tergantung bagaimana kau mengukurnya, Putri. Aku perlu membuat pengumuman. Bellefleur, aku ucapkan terima kasih pada kalian karena telah mengajariku hal yang penting malam ini. Mulai sekarang, pangsit ini bisa dibuat oleh siapapun. Dimasak bersama dengan cinta di setiap sudut Bellefleur. Crown dan Petal, dapurku akan terbuka untuk semua yang ingin memasak bersama. Dia ingin tahu apakah kau menyukai pangsitnya, Putri. Bagaimana aku mengatakan itu sempurna? Dia bilang dia memberikan cinta ekstra padanya. Dia tahu kau membutuhkannya. Aku tidak tahu kau bisa berbicara bahasa isyarat. Ada anak-anak tunarungu di panti asuhan, jadi aku bisa bahasa isyarat. Dia ingin mengajarimu cara membuatnya. Dia bilang kau mungkin melakukannya dengan salah. Aku rasa kau benar. Aku telah melakukannya dengan salah untuk waktu yang lama. Perayaan berlanjut dengan tenang malam itu bagi warga Bellefleur. Tidak ada penutupan yang megah, tidak ada pertunjukan spektakuler. Hanya orang-orang yang berkumpul, berbagi makanan, dan kenangan. Lama setelah festival berakhir dan kerajaan tertidur, Putri Sarah kembali ke tempat perjalanannya dimulai. Terima kasih. Belum, tapi suatu hari seseorang akan membutuhkanmu. Maka, orang-orang Bellefleur memasak dan makan bersama dengan penuh perhatian dan kehadiran, dan makanan mereka menjadi keajaiban. Dan keajaiban itu dapat menyembuhkan rasa lapar yang paling dalam. Dan mereka hidup bahagia selamanya.